Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Mohon maaf ya, kita bikin videonya masih di dalam ruangan karena belum ada survei di lapangan. Di video kali ini, sebelumnya mudah-mudahan di hari Jumat ini teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat dan urusannya lancar ya. Sudah mulai aktif bekerja lagi. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya, sehingga semua urusannya lancar. Nah, di video kali ini ada dua pembahasan sebenarnya yang ingin saya bahas, yaitu sesuai janji saya kalau teman-teman di sini ada yang menyaksikan atau punya TikTok ya. Saya di beberapa kali kesempatan live itu saya ada janji kalau saya mau tunjukkan, karena kemarin ada owner nanya. Begitu juga ini video saya buat untuk owner ya, Pak Ahwi. Beliau soalnya nanya ke saya mengenai tongkang beliau, ada dua buah tongkang. Ukuran panjang lebarnya sama ya menurut beliau. Bukan menurut beliau, memang dari datanya itu panjang lebarnya sama. Cuma di situ ada beda tinggi. Nah, beliau bingung kenapa panjang lebar sama, draftnya sama ya, draftnya sama. Di sini itu di draft 4,3 meter tapi muatannya berbeda ya, muatannya berbeda. Yang kecil dia lebih banyak muatannya, dan yang gede dia lebih sedikit muatannya. Nah, di situ karena saya di kesempatan Ramadan ini tidak sempat itu. Ya sebenarnya sempat juga sih, cuma enggak ada ini ya, enggak ada waktu yang pas gitu ya. Makanya saya jawab, Pak, saya akan jelaskan kenapa kapal itu bisa seperti itu, dan saya buatkan video, silakan Bapak tonton di YouTube. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang waktu saya live kemarin, saya mau tunjukkan ini. Dua kapal ini ukurannya sama tapi di draft yang sama itu muatannya beda. Ukuran dalam hal ini ya yaitu panjang dan lebarnya sama ya, cuma tingginya berbeda ya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu saya ingin membahas mengenai kejadian perampokan kemarin, kebetulan terjadi di Pontianak, makanya saya bahas. Mungkin teman-teman sudah pernah nonton video ini ya, yang cukup viral di IG maupun di TikTok. Nah, ini. Nah, video tadi itu menunjukkan kejadian yang tidak kita inginkan di kapal ya, dan itu sebenarnya bisa diantisipasi karena di kapal itu ada aturan, kita harus menerapkan International Safety Management Code. Nah, di situ nanti akan saya tunjukkan sekilas sebentar saja, kira-kira ada ndak aturannya dan penanggulangannya seperti apa ketika terjadi kejadian seperti itu. Selamat menyaksikan. Kita bahas yang pertama ya, pelan-pelan saja ya, mungkin akan agak panjang videonya ya, sepanjang-panjangnya di bawah 20 menit lah. Jadi yang pertama yaitu kemarin ada salah satu pemilik kapal menanyakan karena beliau punya dua buah kapal yang menurut beliau ukurannya sama, tapi kenapa di draft yang sama kok muatannya beda gitu ya. Jadi beliau punya dua buah kapal, panjangnya masing-masing 250 feet, lebarnya sama 80 feet, cuma beda di ketinggian. Yang satunya tingginya 14 feet dan yang satunya tingginya 16 feet. Nah, dari laporan pemuatan ini ya, dari laporan pemuatan yang tingginya 16 feet itu muatannya 5.300 ton. Sedangkan yang tingginya 14 feet itu muatannya 5.400 ton. 5.700 ton, sorry. Jadi dia ada selisih sekitar 400 ton. Yang kapalnya lebih rendah, muatannya lebih banyak di sini. Itu kok bisa seperti itu, Pak? Itu nanya. Nah, kemarin karena saya ndak ada waktu, ndak sempat ini ya, makanya saya bilang ke beliau, Pak, saya buatkan video di YouTube dan tolong ditonton, di situ nanti akan saya jelaskan ya. Yang pertama yaitu karena kapalnya lebih tinggi ya, karena dengan panjang dan lebar sama ya, saman bisa cari model atau apa saja balok dengan material yang sama, kemudian panjangnya sama, lebarnya sama, tapi tingginya beda. Tentunya berat kapalnya sendiri sudah beda ya, berat kapalnya sendiri sudah beda sehingga dia berpengaruh ke muatan. Di draft yang sama kapal itu memiliki muatan yang berbeda, itu karena yang tingginya 16 feet dia pasti lebih berat daripada yang tingginya 14 feet. Itu sudah jelas, itu yang pertama. Yang kedua yaitu kemungkinan dari bentuknya, memang panjang lebarnya sama, kemudian bentuknya mungkin beda, atau mungkin yang satunya ada double chain, yang satunya hanya single chain ya. Itu dilihatnya gimana, misalnya kita kapalnya sedang ngapung ya, kapalnya sedang ngapung di lautan, cara ngelihatnya gimana, bentuk badannya beda, itu kita bisa lihat di tabel hidrostatik. Nanti akan saya tunjukkan juga. Di sini saya tidak sempat ngeprint.
Hidrostatik itu ada namanya koefisien blok. Koefisien blok itu salah satu unsur utama menghitung displacement, ya. Koefisien bloknya semakin gede, maka dia displacementnya akan semakin gede. Karena displacement itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali draft kali koefisien blok kali density air. Nah, koefisien blok di sini sangat berpengaruh. Kita misalnya ada kapal yang sama, panjang lebar tingginya sama, tapi ketika dia draft ditaruh di laut dia beda, misalnya satunya lebih berat, satunya lebih ringan, itu yang berpengaruh yaitu koefisien blok, kemungkinan pertamanya. Yang kedua yaitu konstruksinya. Ya, yang berikutnya, maksudnya yang berikutnya tadi kan yang pertama itu karena dia beda tinggi, makanya yang tinggi ini lebih berat sehingga muatannya dia lebih sedikit, ya, karena di draft yang sama, ya, kita tidak bicara yang satunya misalnya draftnya 4 meter, satunya 4,5 meter, ya tentunya beda. Tapi ini kasusnya yaitu di draft yang sama, di draft 4,3 meter, yang 14 feet itu muatannya 5.700 ton, yang 16 feet itu muatannya 5.300 ton di draft 4,3 meter. Nah, yang pertama yaitu karena kapalnya tinggi, yang satunya yang 16 feet tadi tingginya, maka dia muatannya sedikit berkurang. Kemudian yang kedua yaitu karena dari bentuknya. Bentuknya itu berhubungan dengan koefisien blok. Lalu yang ketiga yaitu masalah konstruksinya. Misalnya konstruksinya yang 16 feet itu tadi lebih kokoh, ya, lebih kokoh atau tulang-tulangnya lebih besar, itu juga akan berpengaruh ke lightship atau berat kapalnya itu sendiri. Karena teman-teman bisa ingat-ingat, ya, displacement itu sama dengan DWT ditambah LWT. Makin besar LWT dengan displacement yang sama di draft 4,3 misalnya, dengan displacement yang sama ketika LWT-nya yang satunya lebih gede, maka DWT-nya yang satunya akan berpengaruh. Ya, jadi displacement adalah DWT ditambah LWT. Kenapa yang 16 feet itu tadi muatannya lebih kecil? Karena LWT-nya dia lebih besar. Seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh teman-teman di samping ini, ya, gambarnya. Di situ ada koefisien blok. Ini adalah tabel hidrostatik dan kita lihat di kolom itu. Di draft 4,3 misalnya, ya. Di draft 4,3 itu teman-teman bisa lihat yaitu dia di CB-nya 0,863 koefisien blok. Dan dia itu berpengaruh ke perhitungan displacement, ya. Di situ koefisien bloknya 0,863. Dia berpengaruh ke perhitungan displacement. Karena displacementnya sama, kemudian lightship-nya beda, maka muatannya akan berkurang, ya. Jadi tadi kenapa dia kapal yang sama meskipun hanya beda tinggi muatannya kurang? Yang pertama yaitu tentunya dia lebih tinggi, otomatis dia material yang diperlukan untuk membangun kapal itu lebih banyak, bahasanya gitu. Makanya dia lebih berat. Sehingga pada saat di draft sama, dia kemungkinan muatannya akan lebih sedikit dibandingkan kapal yang lebih pendek. Karena lightship-nya juga dia menyesuaikan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai bentuknya. Bentuk bodinya yang dia mempengaruhi koefisien blok. Ya, koefisien bloknya semakin gede, maka displacement akan semakin gede. Dan dia yang displacementnya mengecil, maka dia akan muatannya juga semakin kecil. Yang ketiga yaitu masalah konstruksi. Jika konstruksinya yang satunya ini lebih berat, ya, lebih berat, maka di situ dia akan berpengaruh ke DWT-nya karena displacement sama dengan DWT ditambah LWT, seperti itu. Jadi tidak ada masalah, ya, itu normal saja, ya, untuk kapal yang ukuran panjang dan lebarnya sama, tingginya, bahkan meskipun kalau ada yang kapal, ya, tongkang dengan ukuran panjang, lebar, tinggi sama, tapi ketika CB-nya dan juga dia konstruksinya berbeda, dia pasti muatannya akan berbeda. Seperti itu, Mas. Yang kedua, kita akan bahas sedikit, ya, masalah itu, ya, masalah kejadian perampokan kemarin, karena kebetulan itu terjadi di tugboat Legacy 1, ya, Legacy 1, dan kebetulan juga itu masih proses pengurusan dokumen ke kelas, ya, karena kapalnya berada di muara dan sedang menunggu dokumen kelas untuk terbit, karena stabilitasnya juga baru selesai kami hitung untuk final index stability-nya, makanya dia menunggu di situ. Dan kenapa itu terjadi? Ya seperti biasa lah, ya, dimanapun ada kejadian yang tidak kita inginkan, entah itu perampokan, pencurian, atau segala macam. Nah, cuma di kapal itu ada aturan namanya International Safety Management Code. Untuk mengantisipasi kejadian-kejadian itu, sebuah kapal yang sudah comply SM Code, dia akan punya aturan, punya prosedur untuk mengantisipasi ketika itu terjadi, ya. Karena semua pekerjaan di kapal itu kalau misalnya kita mengikuti aturan, ada prosedur-prosedur atau SOP-nya, ya. Sehingga
kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu bisa ya minimal kita hindari lah seperti itu. Nah, di sini saya ada satu buah contoh, yaitu manual ISM code ya, manual ISM code yang tadi ini nih. Nah, ini saya tunjukkan ya di sini. Jadi manual ISM code ini saya ambil contoh punya Pak Harimas ya. Di situ ada beberapa komponen, ada komponen 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Kemudian untuk penanggulangan atau penanggulangan kejadian seperti itu tadi, itu ada di komponen nomor 8, yaitu persiapan keadaan darurat. Di situ isinya seperti teman-teman lihat di sini ya, itu ada prosedur mengatasi keadaan darurat ya. Terus mengatasi keadaan darurat saat berlayar, mengatasi keadaan darurat saat sandar muat, mengatasi keadaan darurat saat bongkar, mengatasi keadaan darurat saat berlabuh, dan tali towing putus. Nah, kejadian pirates atau perampokan itu kita lebih fokuskan ke yang 8.2, yaitu mengatasi keadaan darurat pada saat kapal berlayar. Nah, pada saat kapal berlayar kita buka manualnya. Nah, manualnya seperti ini ya. Di kejadian pada saat mengatasi keadaan darurat saat kapal berlayar itu ada banyak. Ada karena ini sesuai dengan kapal kami ya. Mungkin untuk kapal lain dia akan beda isinya. Jadi teman-teman kalau melihat ini, loh kok beda Pak dengan manual ISM code saya. Setiap perusahaan itu memiliki manual ISM code atau safety management keselamatan ya. Itu beda-beda tergantung jenis kapal yang dioperasikan. Ya, kargo, tanker, penumpang semuanya beda aturannya. Tapi komponen-komponen utamanya dia sama ya. Seperti contohnya ini kapal yang kami operasikan yaitu kapal tongkang minyak atau oil barge. Maka di sini ada yang pertama yaitu prosedur darurat kapal ditabrak, misalnya kapalmu ditabrak itu seperti apa penanganannya. Kemudian darurat kapal miring akibat bocor di lambung itu. Kemudian yang berikutnya yaitu darurat mesin utama rusak. Nah, karena kapalnya ini ditarik ya, misalnya mesin utama rusak itu. Kemudian darurat lambung bocor, retak dalam kurung bisa diatasi, gitu ya. Kemudian darurat lambung bocor atau retak yang tidak bisa diatasi. Lalu berikutnya yaitu yang F, darurat lambung bocor yang berakibat minyak tumpah ke laut. Itu prosedurnya seperti apa di sini sudah kita harus masukkan ya. Kemudian yang nomor G atau yang urutan ke G yaitu darurat perampokan. Nah, di sini kalau kapalnya comply ISM code maka dia akan lebih siap menerima atau siap menghadapi hal-hal yang seperti itu. Karena di ISM code itu aturannya yaitu setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap setengah tahun dia wajib latihan. Ada perampokan maupun tidak ada perampokan dia wajib latihan. Nah, ini adalah prosedur-prosedur ketika ada darurat perampokan. Misalnya petugas jaga, mengetahui ada tamu asing segera lapor ke mualim jaga, membangun ABK, membawa kapal menjauh dari pantai agar perampok tidak mudah kabur gitu ya. Meminta bantuan melalui channel 16 jika perampok ramai menggunakan senjata tidak boleh bertindak. Nah, ini ya. Jika perampok ramai menggunakan senjata, ABK tidak boleh bertindak. Itu mengambil gambar perampok secara hati-hati, segera melapor ke instansi terkait bila telah memungkinkan ya. Kapten wajib memiliki nomor telepon polisi atau KP3. Nah, seperti itu. Jadi prosedur-prosedur penanggulangan kejadian di laut itu tadi memang harus diterapkan. Dan bagaimana menerapkannya? Yaitu dengan kapalnya harus comply ISM code. Pak, kan kapal saya itu tidak comply ISM code, Pak. Ya misalnya ada, mungkin dari kejadian ini sampean sudah bisa menerapkan ke kapalnya. Meskipun kapalnya kecil-kecil, GT-nya di bawah yang disyaratkan oleh ISM code, ya itu sampean sudah harus mulai baca-baca prosedur-prosedur keselamatan di kapal. Sehingga meskipun kapalnya tidak comply ISM code, sampean bisa menerapkan. Ya minimal untuk intern lah ya, untuk intern. Karena ISM code ini kan ada audit, internal audit, ada internal dari perhubungan, ada internal dari kelas, seperti itu. Makanya harus benar-benar diterapkan dan latihannya sudah harus benar-benar dijalankan. Dan kita tidak menampik ada kejadian yang macam-macam, yaitu kan panik Pak, gini. Ya semuanya itu terjadi begitu saja ya, tapi kalau kita sudah terbiasa latihan menghadapi apapun, kebakaran, ABK jatuh ke laut, kemudian tabrakan, kalau kita sudah sering latihan maka itu akan biasa dan intinya tidak panik. Karena kita yang sering latihan itu, maka dalam menghadapi kondisi-kondisi tertentu itu jadi tidak panik, seperti itu. Itu saja ya video kali ini, sudah saya tunjukkan kenapa kapal dengan ukuran sama muatannya beda, itu pengaruhnya apa. Kalau contohnya ini kan tingginya berbeda ya, tingginya berbeda Pak, ya tentu beda. Ada kapal-kapal yang ukurannya sama, panjang, lebar, tinggi, tapi karena bentuknya beda yang di situ mempengaruhi koefisien blok, maka dia akan berbeda muatan. Seperti itu ya Pak Hui ya, mohon difahami. Kalau misalnya belum paham,
bisa WA saya atau ngundang saya ke kantor, saya jelaskan lebih detail. Dan yang kedua yaitu mengenai perampokan di kapal atau kejadian yang tidak kita ingin di kapal. Sebaiknya teman-teman di kapal semuanya lakukan latihan apapun itu, kebakaran, ABK jatuh ke laut, ABK pingsan, lakukan latihan ya. Seperti contohnya juga latihan tentang kejadian berbahaya perampokan seperti itu, lakukan latihan dan record sehingga semua ABK akan siap menghadapi ketika ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Itu saja video kali ini. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar dan saksikan video-video kecil pendek-pendek banyak pengetahuan juga yang saya upload di TikTok ya, karena banyak teman-teman di TikTok yang juga merequest untuk dibuatkan videonya secara full di YouTube seperti itu ya. Kita saling timbal balik lah ya, ada yang di YouTube melengkapi, ada yang di TikTok melengkapi ya. Terima kasih, sekarang sudah zaman modern, jadi kita bisa belajar di mana-mana. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.